langsung bangunin suaminya kan, dia ceritain lah semua kejadian si Ajis ini bang tadi kayak gini. Dan kali ini Sari udah gak bisa sabar lagi Wak. Rasa takut yang selama ini dia pendam akhirnya meledak lah gitu kan. Sari ngerasa mimpinya Aziz itu pasti bukan mimpi biasa, bukan. Ini pasti dia gak beres sama rumah ini. Aku gak mau lagi bang tinggal di sini. Udah banyak kali yang ngalamin kejadian mistis di sini bang. Kemarin Pak Joko, Maida, ini si Ajis. Aku pun juga udah pernah nengok anjing tiba-tiba masuk dalam rumah ini kan. Gak mau lagi aku di sini. Tapi lagi-lagi Wak, waktu dengar keluhan istrinya, Adi cuma bilang, iya deh abang ngerti. Tapi sabar dulu lah, tunggulah rumah kita jadi. Cuma tinggal bentar lagi kok. Di situ Adin ini memang masih belum begitu nganggap serius soal keluhan istrinya Wak. Karena dia belum pernah ngalamin kejadian misteri secara langsung. Selama ini kan yang ngalamin ya Pak Joko, Sari, saudara-saudaranya Sari aja, saudaranya dia gitu kan. Makanya Adin ini masih santai-santai aja. Ngerasa gak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan lah gitu. Sampai akhirnya suatu hari gantian Adin sendiri yang ngalamin kejadian horor di rumah ini. Kejadian ini gak cuma bikin dia merinding aja Wak, tapi juga bikin keberaniannya pun makin runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya Adin paham gimana rasanya berhadapan sama keanehan gaib. Jadi ini bagian Adin ya. Malam itu si Adin ini baru aja balik dari kantor Wak. Karena kecapean dia rebahan dulu di sofa yang posisinya gak begitu jauh dari kamar depan. Nah waktu itu pintu kamar depan ini sengaja gak ditutup memang. Jadi dari tempat rebahannya Adin bisa nengok langsung ke dalam kamar ya kan. Waktu itu pintu kamar depan tuh sengaja gak ditutup Wak. Jadi dari tempat rebahannya si Adin ini Adin bisa nengok langsung ke dalam kamar. Nah dengan kondisi setengah ngantuk ya kan, Adin tiba-tiba ngeliat ada pusaran angin Wak. Pusaran angin yang bergerak dari bawah ranjang kamar depan. Apa tuh? Belum mikir itu apa, pusaran angin itu tiba-tiba berhenti dan pelan-pelan membentuk sosok makhluk aneh tanpa badan Wak. Ini cuma ada kepalanya aja. Dan makin lama makin solid, makin kelihatan wajahnya Wak. Wajahnya nggak seram, ya kayak kepala manusia. Cuman bedanya kulitnya putih, jenggotnya rapi, dan raut wajahnya tampan seperti orang Timur Tengah. Itu wujud yang ngeliatin. Tapi ya mau seganteng, mau setampan apapun, kalau gak ada kepala ya seram juga lah. Kalau gak ada kepala, kalau gak ada badan, jelas kalian dilihat sama si Adin Wak. Dia sampai mikir, ini betulan apa aku mimpi nih? Astagfirullah, oh ada badannya. Sebelum pertanyaan itu terjawab, sosok yang ada di kamar itu Wak tiba-tiba terbang ke arah Adin. Dan macam kayak gitu, kayak mau nyerang si Adin gitu. Adin langsung ngindar kan, waktu dia ngindar terus hilang langsung itu sosok itu. Hilang, gemeteran Adin di situ, napas sih nggak beraturan. Astagfirullah, apa tuh ya? Astagfirullah, sejelas itu dia nengok ya. Akhirnya dia bangunin lah istri kan, dia cerita tuh soal kejadian barusan. Dek, barusan abang nengok ada kepala nggak ada badannya dek. Itu kayak diceritain sama Maida itu. Tapi yang abang tengok nggak kepala ngegelinding dek, dari bayangan berubah jadi kepala. Tapi kepala itu juga giginya nggak silver dek, ganteng memang macam orang Timur Tengah. Tapi nggak ada badannya. Nah kan? Apa aku bilang, rumah ini memang gak beres bang. Kalau kita di sini terus bisa-bisa gak tenang kita hidup. Ya udahlah, pindah aja lah. Sorry kayak gitu. Tapi alih-alih mengiyakan Wak, Adin malah punya pikiran lain. Dia tuh pengen mastiin gitu loh, apakah semua kejadian horor yang dia sama keluarganya alami itu betulan nyata apa cuman perasaan mereka masing-masing aja. Adin jawab, tunggu dulu, jangan pindah dulu. Aku mau mastiin dulu nih, ini betulan nyata atau cuman mimpi angan-angan kita aja bang. Yang nengok udah banyak loh bang. Iya sih dek, aku juga nengok sendiri. Ya udah, tapi jangan pindah dulu, aku mau mastiin dulu. Coba besok aku panggil orang pintar ya. Abang pengen tahu juga sebenarnya apa yang terjadi di kontrakan ini. Ada apa di sini? Betulan hantu apa bukan itu? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau orang pintar tuh bilang rumah ini ada apa-apanya, rumah ini bahaya, kita harus pindah ya. Iya dek, aku cuma pengen tahu aja kok. Pindah kita kalau memang betulan bahaya. Akhirnya besok paginya Adin manggil lah Ateh Wak. Ateh ini orang pintar dekat kampung mereka. Nah setelah Ateh datang, Ateh tuh izin untuk menginap semalam di rumah itu biar bisa leluasa ngobrol sama sosok-sosok penghuni yang ada di rumah bekas restoran itu. Waktu sampai di rumah, hal pertama yang dilakukan sama Ateh adalah berdiam seperti bersemedi di kamar depan. Mulai dari pagi dia datang itu sampai besoknya. Jadi hampir semalaman penuh Ateh di dalam kamar itu. Nah barulah besok paginya, setelah semua bangun, semua pada penasaran nih kan ada apa gitu sama si Ateh. Ateh ceritain lah semuanya apa yang sebenarnya terjadi di balik gangguan mistis yang selama ini Sari dan orang-orangnya rasakan. Jadi menurut penerawangannya si Ateh Wak, kontrakan itu memang dihuni sama banyak sekali makhluk halus. Tapi yang paling mencolok dan punya energi paling besar adalah energi dari satu keluarga yang punya 2 anak. Ya, dari perawakannya Ateh ini menduga keluarga ini berasal dari Timur Tengah. Dan menurut Ateh juga
satu keluarga ini tewas secara tragis gegara di